Andai, andai aku raja, seorang penguasa negara. Andai di tanganku ada kuasa yang tiada batasnya, pasti takkan. Sobat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang gak jelas. Saya comot dari pinggir jalan, saya seret aja, ajak masuk ke sini, kita ngobrol yuk gitu. Kebetulan dia memang merupakan teman saya dari kecil, jadi kita udah ngomong seenaknya aja. Dan memang sengaja pada episode kali ini saya pengen ngobrol antara dua orang yang sama-sama nggak ngerti masalah, tapi coba-coba membahas satu masalah berat. Ya, jadi maklum aja kalau akhirnya nanti ujungnya jadi ngaco kesana kemari. Jadi dua orang nggak ngerti masalah, tapi coba ngobrolin satu masalah. Nah, anggap aja ini obrolan orang gila ya. Jadi saya coba. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin menjelaskan dulu apa kira-kira yang akan menjadi topik kita. Topik kita kali ini adalah tentang suatu masalah yang sering jadi begitu populer di dalam masyarakat, bahkan menjadi isu yang berbau sangat politis dan rame di jagat Nusantara ini, yaitu tetap khilafah. Banyak orang bicara tentang khilafah, ada orang yang katanya ingin merubah negara kita dari negara kesatuan Republik Indonesia yang bersistem presidensil menjadi suatu negara yang berdasarkan khilafah. Saya nggak ngerti tuh apa khilafah, apalagi dia nih kagak ngerti sebenarnya. Tapi kita coba-coba ya berupaya kayak ngobrol orang. Ya sama-sama orang nggak ngerti, berusaha lah. Sama kan orang-orang yang lagi ngomong itu kebanyakan orang nggak ngerti tapi ikut sana ikut sini gitu loh. Wah, digiring sana digiring sini, ya ikut-ikut, belum tentu juga ngerti masalah. Maka saya posisikan diri saya orang yang nggak ngerti tapi sok tahu. Nah, jadi saya ajak juga teman juga yang mungkin malah tahu ya. Saya nggak tahu ya, nanti kita tahu bahwa dia tahu atau enggak. Nah, kita akan tahu kita enggak, apa pura-pura saya tahu juga gitu ya. So pinter doang. Jadi dalam arti ya kita ngobrol ngaco-ngacoan aja ya, seperti saya bilang tadi ya, anggap aja obrolan dua orang miring ya, sok tahu lah. Masalahnya masalah berat lah. Oke, Samsul apa, Cing? Samsul Erwin. Keren, Samsul Erwin ya. Nanti kita coba aja ngobrol. Terus kemudian notes ya, bahwa ini obrolan ringan dalam arti antara dua orang yang tidak tahu masalah tapi coba-coba ngobrol masalah, jadi anggap obrolan pos ronda atau obrolan pos kamling. Baik, nih kita pakai bahasa cair aja, bahasa lugu aja lah, sama-sama orang Betawi ini masalahnya kan ya. Sering dengar kita kan isu-isu politik tentang khilafah. Khilafah itu artinya suatu sistem kenegaraan yang mendasarkan diri kepada suatu sistem yang pernah ada di zaman Islam dulu. Tetapi yang harus kita tahu nih, yang aneh baca, yang aneh tahu ya, itu sebenarnya Nabi sendiri pada waktu beliau mau wafat itu sama sekali nggak pernah membicarakan siapa penduduknya dan apa bentuk negara yang akan dibangun. Bahkan pada waktu beliau itu mau wafat, yang disebut hanyalah ummati, artinya beliau lebih konsen kepada nasibnya rakyat, nasibnya umat, bukan nasibnya negara. Jadi konsentrasi beliau itu nanti kalau beliau udah nggak ada, bagaimana umatku, apakah akan balik lagi menjadi kafir, apakah akan balik lagi menjadi musyrik, balik lagi menjadi orang-orang yang penyembah berhala dan sebagainya. Itu yang justru menjadikan beliau. Baru kemudian setelah beliau itu wafat, orang berunding, ya kan? Berunding untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah. Kan itu kan tiga. Nah, baru kemudian setelah rembukan itu terpilihlah sahabat Nabi yang paling dekat, yaitu Abu Bakar Siddiq, karena beliau merupakan tergolong orang Islam yang pertama, golongan pertama, angkatan pertama.
dan beliau juga yang ikut menemani Nabi hijrah ke Madinah, bahkan bersembunyi di gua Sur gitu ya. Jadi dengan demikian beliau yang dianggap paling tahu persis apa sebenarnya yang menjadi cita-cita Nabi di dalam hal pembangunan akhlak manusia gitu. Tetapi kita tahu juga bahwa setelah pengangkatan Sayyidina Abu Bakar ini ada golongan orang yang nggak suka, nggak setuju, karena mereka merasa bahwa seharusnya Nabi itu digantikan oleh orang yang masih keturunan Nabi, yaitu Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali kan sepupunya Rasulullah, putra dari Abu Talib, paman dari Rasulullah kan itu kan. Jadi golongan ini beranggapan seharusnya kepemimpinan diteruskan oleh orang yang masih ada darah dengan Nabi gitu. Padahal yang mencetuskan itu juga seorang yang memang sengaja untuk memecah belah umat Islam, namanya Abdullah bin Sabah gitu kan ya. Maka kemudian dia menginginkan suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan darah genetika, jadi seolah-olah seperti kayak kerajaan gitu, kayak kerajaan. Nabi dianggap seolah-olah merupakan raja, berarti penggantinya juga dari keluarga raja gitu ya. Karena Nabi sendiri nggak menyebutkan siapa penggantinya dan juga tidak menentukan bagaimana sistemnya. Nah, maka kemudian dari situlah kita tahu ada yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ada yang namanya Syiah kan itu kan ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang bermufakat untuk mencari penggantinya berdasarkan suatu sistem demokratis pemilihan. Sementara kalau yang Syiah itu menganggap harus ada keturunan dari Nabi. Dan inilah mungkin cikal bakal dari pandangan tentang sistem khilafah itu. Dan kita tahu bahwa setelah dari Sayyidina Abu Bakar, kemudian diteruskan oleh Umar, diteruskan oleh Utsman, diteruskan oleh Ali dan seterusnya, saya sendiri nggak apal dan berikutnya. Sistem itulah yang kemudian dianggap sebagai sistem khilafah. Padahal itu juga bukan tunjukan Nabi, ya kan? Sistem khilafah seperti ini justru sebenarnya akan mirip-mirip dengan Syiah yang digagas oleh Abdullah bin Sabah. Kan? Karena apa? Karena di dalam sistem yang seharusnya yang berdasarkan mufakat dari para sahabat itu juga tidak diteruskan berdasarkan silsilah, tidak berdasarkan kepada genetika, jadi tidak khilafah gitu. Jadi penggantian pemimpin pada waktu itu berarti seharusnya dipilih berdasarkan suatu demokrasi. Nah, ada juga sih memang orang yang mengatakan bahwa Islam itu tidak mengenal demokrasi. Ini kalau saya bilang sih ini bukan Islam kagak ada demokrasi, lu yang kagak ngerti, ya kan? Jangan disamakan demokrasi itu artinya demokrasi ala barat. Demokrasi ala barat memang mayoritas dan minoritas. Tapi kalau demokrasi Islam itu kan intinya mufakat, musyawarah, menentukan siapa pemimpin itu bukan berdasarkan menangkan pemilu, seharusnya begitu. Tetapi kalau khilafah itu kan ditentukan berdasarkan kerajaan, berdasarkan dan dia bertahta selama seumur hidup. Ya kan, nanti diteruskan oleh penggantinya, sama aja kerajaan juga kan. Jadi kita nggak ngerti nih soal, mungkin lo ngerti deh. Sebenarnya yang dimaksud khilafah dari masyarakat kita ramai sekarang ini yang mana sih? Yang sistem khilafah yang diturunkan oleh para pewaris Nabi, Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, atau alanya si Abdullah bin Sabah yang menginginkan genetika, keturunan, zuriat, gimana menurutnya? Kalau yang saya baca dari media-media massa sih kebanyakan memang mereka tuh rujukannya Khulafaur Rasyidin. Jadi sistem kepemimpinan yang ada pada sahabat Nabi. Cuman setelah Imam Ali meninggal kan sistem itu udah nggak ada. Mereka setelah diambil alih sama Muawiyah atau Bani Umayyah kan turunan. Mereka jadi kerajaan. Nggak seperti zaman Khulafaur Rasyidin kan. Ya, jadi mungkin mereka kalau lihat dari sejarah Islamnya ya kayaknya sih pandangannya ke situ.
Cuman untuk sejarah untuk negara di Indonesia gitu ya, karena di Indonesia ini kan bukan hanya ada orang Islam, ya, ada juga orang-orang non Muslim, ada juga kelompok-kelompok minoritas, suku-suku minoritas yang non Muslim. Kalau sistem khilafah pengen diterapkan di Indonesia sulit, karena bisa menimbulkan ya perpecahan lah. Kalau kita lihat sebenarnya dari sisi teorinya ya, dari sisi teori untuk suatu negara itu dianggap ada dan berdiri, kan ada 4 syarat ya. Ya ada 4 syarat. Yang pertama apa? Yang pertama ya syaratnya harus ada tanahnya, wilayah. Harus ada wilayahnya. Sekarang kalau yang gue baca-baca dan sama lah, kita dari media atau dari mana-mana ya, kita nggak tahu siapa yang mencetuskan itu, kita tahunya dari media, dari medsos. Benar apa enggak ya kita dikibulin atau enggak ya kita nggak tahu. Ya, baca ya baca aja. Baca aja. Makanya sih dong sekedar informasi aja kita. Makanya kalau misalnya pertama deh kita bahas itu aja. Wilayah. Kalau ini wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kemudian nanti ada negara tetangga, ya kan? Ada Malaysia, ada Brunei, ada Thailand, ada Filipina, ada Papua Nugini dan sebagainya, tetangga-tetangga kita. Nah, sementara sistem yang saya baca, yang gue baca tuh, mereka itu maunya lintas negara, dunia lah istilahnya, dunia. Kepemimpinan dunia. Jadi Islam diharapkan menjadi pemimpin dunia dengan sistem khilafah, ya kan gitu. Berarti wilayah itu akan mencaplok negara lain dong? Iya, otomatis Malaysia dicaplok, terus kemudian, nah itu kayak ISIS kan ya, semuanya diambilin kan. Nah, apa Indonesia maunya kayak gitu? Kebayang nggak lo? Itu nanti bakalan damai atau berantem tuh? Yang ada ya berantem. Malaysia mana mau negaranya diambil ya? Sejarah perkembangan dunia kan ya nggak hanya dari kelompok imperialis Barat ya. Imperialis Islam juga kan ada kan, seperti Ottoman, Utsmaniyah. Mereka kan memperluas wilayah kan nggak melalui cara-cara demokratis. Sekarang masih bisa diperlakukan seperti itu. Kalau sekarang ya bisa perang nuklir. Karena sekarang kan negara masing-masing berdaulat ya. Kalau dulu negara-negara belum jelas bentuknya dan masih banyak negara-negara yang ada dikuasai oleh bangsa lain. Kayak Indonesia aja kan dikuasai Belanda, Malaysia dikuasai Inggris, Filipina dikuasai oleh Portugis. Imperialisme lah, imperialisme. Nah, kemudian ketika mereka sudah jadi negara yang berdaulat dan kita kemudian tiba-tiba pengen membentuk suatu negara dengan wilayah yang cross gitu ya, mau melintas ke sana kemari, apakah kita harus mencaplok negara lain? Dan itu yang jadi kebayang, kita kan berantem urusan mana apa orang mau ya diambil wilayah. Ya kalau zaman dulu kan istilahnya negara bangsa belum ada ya. Sebelum Perang Dunia Kedua kan negara bangsa belum ada ya. Kalau sekarang kan udah ada negara bangsa, ada Filipina dengan peraturannya sendiri, undang-undangnya sendiri, ada Malaysia sama Indonesia walaupun sama-sama mayoritas Islam, peraturannya beda. Arab Saudi walaupun dia sama-sama Islam beda sama negara Timur Tengah lainnya seperti Uni Emirat Arab, Oman. Intinya dilihat dari segi wilayahnya mungkin nggak ide khilafah itu didirikan di sini. Dari segi wilayah aja, syarat berdirinya suatu negara adalah ada wilayah. Nah kalau sekarang dengan kondisi kayak gini mungkin nggak ide itu berjalan. Kalau misalnya ide itu berjalan ya yang ada Indonesia pecah belah. Ya mungkin Indonesia yang tinggal bagian barat doang barangkali. Kalau yang Indonesia Timurnya mungkin pada kabur. Iya. Kita belum boro-boro untuk ngambil negara lain ya. Iya. Yang ada malah pada kabur. Iya. Malah pada pecah belah. Dan di Indonesia bagian barat juga kan semuanya pemikiran Islamnya beda-beda juga. Iya. Islamnya orang Jawa sama orang Sumatera beda. Ya. Iya. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Yang lagi. Kayak di pemilu kemarin kan di Jawa Tengah Islamnya pada milih Jokowi, tapi di Sumatera Islam pada milih ya Prabowo. Ya. Apalagi masalah ideologi bisa pada berantem urusannya. Jadi urusannya boro-boro malah makin damai, malah makin kocar-kacir. Yang kedua kita ngelihatnya dari sisi pemerintahan. Sisi pemerintahan artinya kan pemilihan pemimpin, ya kan.
kalau sistem pemimpin itu yang seperti kita bahas tadi bisa berdasarkan demokrasi pemilihan, bisa juga berdasarkan pengangkatan keturunan genetika alias kerajaan. Nah kalau ide khilafah pengen dibentuk di sini, itu kira-kira siapa? Yang ya kalau misalnya ide itu pengen diterapkan, yang bingung itu mulainya gitu. Iya. Mulainya dari mana? Iya. Siapa harus dari awal? Pemimpin awalnya siapa gitu? Atau karena wilayahnya cross, berarti kan harus dipilih juga dari Thailand, dari Filipina, dari Malaysia yang udah dicaplok ya. Kalau bisa. Kalau bisa. Udah dicaplok dipilih. Terus milihnya gimana? Yang ngasih mandat siapa? Ya. Milihnya gimana? Misalnya ada majelis nih, Kan bukan pemilu. Nah, karena kan mereka nggak mengakui pemilu. Iya. Pemilu kan dianggap produk barat, produk sekuler. Nah, sekarang kalau nggak ada pemilu, ente angkat siapa? Ente yang angkat siapa? Terus orang-orang yang angkat dapat otoritas dari mana? Ya kan? Kan perwakilannya juga dari berbagai negara yang udah dicaplok kan. Nah, siapa menentukan mereka? Lalu mereka sendiri dapat mandat dari mana? Gitu. Jadi intinya itu pemikiran mereka sepotong-sepotong. Lalu karena ini memilih sistem pemerintahan terus presidensial akan diganti menjadi sistem khilafah. Siapa yang berhak? Mandatnya dari mana? Terus syaratnya gimana untuk jadi khilafah itu? Kalau dulu, katakanlah misalnya zaman Nabi itu kan khilafah itu dianggap berdasarkan kedekatannya dengan Rasulullah. Nah, terus kemudian diakui ketakwaannya, diakui integritasnya, diakui akhlaknya, diakui pengetahuannya, kredibilitas, pokoknya macam-macam memang diakui. Maka bermufakatlah orang-orang muslim pada waktu itu mengangkat khalifah. Nah kalau sekarang siapa? Siapa nih yang mewakili saya? Ini makanya. Saya nggak pernah milih situ. Ini di Indonesia aja udah bingung kita. Di DKI milih antara Ahok sama siapa tuh Anies. Udah bingung, pecah belah. Apalagi di Indonesia antara Prabowo sama Jokowi pecah belah sampai sekarang masih berantem aja. Apalagi kalau meluas ke berbagai negara yang kemudian bisa andai kata taruhlah mungkin andai kata bisa ditaklukkan jadi satu Indonesia Raya gitu loh. Di Indonesia Raya. Kekhalifahan Indonesia Raya. Wah, keharapan Indonesia Raya gitu ya. Kayak Turki itu bagaimana caranya itu memilih para wakil yang akan menentukan siapa yang jadi khalifah? Kepikir nggak Melo gimana caranya tuh? Jadi untuk zaman sekarang susah, beda sama zaman dulu. Orang kan kalau zaman dulu kan penyelesaian politik pakai pedang. Ya, iya. Misalnya Turki Utsmani kan menguasai wilayah Timur Tengah kan pakai pedang. Iya. Serang sini kan. Sama lah dengan Kubilaikan sama dengan yang lain-lain. Mereka menganggap negara mereka sendiri, padahal rakyatnya sendiri nggak ngakuin. Gue dijajah sama lo, kita istilah kasarnya kan. Kayak sekarang. Apalagi sekarang susah. Terus nanti katanya khalifah itu tidak didampingi DPR. Enak nih dong. Kan nggak pakai DPR. Adanya Dewan Penasehat. Tapi di sini kalau dilihat dari sejak dari ini model-model pemerintahan Islam ya. Kayak di Iran tuh, gue suka perhatiin juga emang dia tuh mengadopsi dua sistem ya. Barat dipakai, tapi sistem Islam juga dipakai. Apa misalnya? Di Iran ada kan di sana kan ada presiden, ada parlemennya ada, yudikatifnya ada, tapi ada juga itu yang pemimpin tertingginya. Pemimpin tertinggi, Ayatullahnya. Cuman yang gue belum tahu ini pemimpin tertinggi ini yang ini siapa gitu. Apakah dia melalui majelis atau gimana? Majelis juga. Nah, sekarang majelis itu yang ini siapa? Khomeini, sekarang Khamenei. Dan itu Khamenei semua hidup juga, Khomeini semua hidup juga. Nah sekarang orang kita emang ada yang punya kualitas segitu? Ya kalau soal kualitas sih ya nggak ada lah. Nggak ada. Siapa ulama kita yang disenangi nama ini, dibenci sama ini? Nggak lah kan kalau di sini dimaki-maki di Iran kan Syiah sih dia ya. Iya Syiah, homogen dia. Jadi mereka mengikuti cara berpikir kerajaan kan? Iya, dia homogen gampang. Kalau kita kan heterogen. Kalau Sunni kan banyak masalah. Ya tadi aja kan NU milihnya Jokowi, dia milihnya Prabowo. Siapa yang bakal jadi ayatullahnya? Ya, yang dia jadi nanti pemegang mandat tertinggi, bahkan presiden pun di bawah dia kan? Pokoknya sebenarnya kalau menurut gue nih, Pancasila itu untuk Indonesia itu udah yang terbaik. Yang terbaik. Udah yang terbaik. Dia bisa mengakomodasi semua kelompok.
Ya. Di Indonesia itu orang pakai jilbab boleh, nggak pakai jilbab nggak boleh. Coba di Arab Saudi, orang mesti pakai jilbab. Hah? Atau di Perancis, orang nggak boleh pakai jilbab. Ya. Tapi di Indonesia serba boleh. Ya, itu jangan ada orang ekstrim. yang maunya dia. maunya dia dan itu yang dianggap paling baik menurut dia. Orang lain dipaksa untuk sesuai dengan dia. Lo kalau nggak sama dia katain kafir lo. Iya, dikatain munafik lo. Padahal gue murid gue dikatain munafik gitu. Murid gue sendiri katain munafik. Iya, padahal dia belajar dari gue coba. Terus kemudian berarti dari sisi yang kedua, dari sisi pemerintahan, ide khalifah bisa nggak di sini diterapin? Nggak bisa, susah. Karena pemilihannya bikin bingung. Bingung pemilihannya, bingung mulainya gitu. Iya. Nah, kecuali mungkin kayak di Afghanistan sekarang di Taliban gitu. Ya. Dia juga homogen dia bisa mungkin bikin khalifah. Cuman kalau nggak diakui sama PBB gimana ceritanya dia? Iya. Cuma sekarang sama PBB nggak diakuin. Iya. Dia mau jadi negara paria, nggak ada yang apa tuh, nggak ada yang ngakuin, mau hidup sendiri. Itu syarat keempat. Syarat keempat diakui sama negara lain kan? Oke, syarat ketiga dulu apa? Ya itu tadi kepemimpinan kan? Ada undang-undang yang ada undang-undang. Nah peraturannya, peraturan kalau menurut yang kita umum sekarang kan dimusyawarahkan bersama antara DPR yang punya hak untuk membuat rancangan undang-undang dibahas dengan presiden, ya kan? Atau sebaliknya presiden yang punya usul kemudian dibahas bersama. Kemudian nanti dengan mengundang berbagai macam elemen termasuk para ahli dalam diskusi-diskusi hearing gitu ya, nanti pada akhirnya memuncak akan menjadi suatu usulan yang oleh DPR disetujui untuk menjadi undang-undang. Tetapi itu juga belum berlaku, harus ditandatangani oleh presiden, disahkan. Jadi istilahnya ini rancangan undang-undang disetujui DPR, disahkan oleh presiden, masuk ke lembaran negara baru berlaku kan gitu. Nah kalau sistem khilafah, tahu nggak gimana cara bikin undang-undang? Siapa yang bikin? Ya nggak tahu lah orang ininya. Lu gue sama nggak tahu maksudnya. Ya yang apa nih? Apa itu maksudnya? Contohnya kagak ada. Contohnya nggak ada gitu ya. Di mana sih di dunia ini negara khilafah nggak ada kan? Karena dulu nggak sekompleks sekarang. Kalau dulu kan mungkin bisa aja khalifah yang membuat satu undang-undang. Dan kalau zaman dulu kan nggak ada DPR. Ya, nggak ada PBB lagi. Nggak ada PBB. Karena negaranya juga masih belum ada negara bangsa, masih sedikit. Siapa yang kuat, pokoknya dia bisa. Yang penting dia bisa menguasai secara fisik, ya kan, secara kekuasaan pemiliteran. Kalau sekarang kan zaman konstitusi. Zaman konstitusi. Jadi kalau mau bikin undang-undang, gue suka bingung gimana prosedurnya. Prosedur pembuatan undang-undangnya itu bagaimana? Apakah kemudian tuh undang-undang dibuat sendiri oleh khalifah? Itu mundur dong. Mundur dong berarti. Semua yang pegang loh. Yang pegang dong. Masalahnya ada nggak orang yang menurut itu punya kapasitas, punya kredibilitas, punya kualifikasi jadi khalifah di Indonesia ini? Nggak ada. Ada. Semua sama rata. Kalau gue bilang kayak pinternya sama, iya. Bodohnya juga sama. Bodohnya sama, baiknya sama, begonya juga sama. Ininya juga sama, kualitas akhlaknya sama. Gue teriak-teriak tentang revolusi akhlak, lo sendiri kagak berakhlak, lo gimana? Ngomong revolusi akhlak, tapi omongan lo juga nggak berakhlak. Makanya kan kita jadi aneh. Tapi heran itu banyak orang yang hayu aja, makanya gue angkat topik ini di obrolan. Dari segi yang ketiga, bikin undang-undang berdasarkan khilafah Indonesia, andai kata memang mau dirubah jadi kayak gitu, sistemnya gimana bikin undang-undang nanti? Apalagi udah mencakup antar bangsa loh. Kan gue bilang dari awal kan bahwa kalau sistemnya khilafah, berarti kan negara-negara juga harus diambil tuh. Pemimpinan dunia sih, kan jadi pemikiran dunia, kepemimpinan dunia. Ini jadi kayak kepausan. Kepausan ngurusin agama doang. Agama doang, emang ngurusin bisnis. Ngurusin bisnis, nggak ngurusin politik, nggak ngurusin yang macam-macam. Dia agama doang yang ngurusin. Nah kalau kita ngurusin semuanya, bagaimana ceritanya?
sistem undang-undangnya bagaimana? Karena yang orang sana pasti punya begini, orang sana punya begini. Dan semuanya apakah harus ditundukkan dengan kekuatan militer semata-mata? Nggak bisa sekarang mah. Sama-sama punya nuklir gimana? Nah iya, sama-sama punya nuklir. Terus yang terakhir deh, yang terakhir itu adalah sistemnya suatu negara itu sah akan berdiri kalau diakui. Nggak boleh negara lain kan? Negara lain. Ada ngakuin nggak gitu masalahnya? Dari awal lo ngerebut Malaysia mau diakui bakalan. Iya. Thailand lu mau ngaku? Nggak mungkin. Perang yang ada, perang dengan Malaysia, perang dengan Thailand, perang dengan Filipina, itu aja perlu waktu puluhan tahun. Atau kapan negaranya berdiri? Akhirnya nggak bisa ngebangun deh. Nggak bisa ngebangun, boro-boro ngebangun, hancur iya. Kayak Afghanistan tuh, pada ngungsi di kebun siri tuh. Iya makanya. Jadi kita ini ya gimana ya, dari segi ya katakan kita nggak ngerti ya, nggak tahu, pengetahuan kita cuma dari medsos. Kita nggak ngerti, sebenarnya kita ngerti, tapi nggak dalam lah, cuman menganalisa aja nggak tahu. Nah, iya. Cuman memahami akibatnya aja gitu. Artinya kita sama-sama orang yang nggak terlalu mendalam tahu itu aja udah mumet mikirin gitu kan. Gimana orang-orang yang memang dasarnya bener sama sekali memang nggak punya, ya. Pendidikannya nggak ada, wawasannya juga kurang, tapi kok kemudian bisa ikut-ikutan teriak memperjuangkan katanya jihad dalam rangka khilafah. Ini yang saya khawatir, yang gue khawatirin tuh itu. Tapi jadi terlatih nawan diajak kanan, diajak kiri. Yang namanya manusia ya, yang kadang-kadang kita nggak bisa pahamin gitu ya. Kayak orang Indonesia tuh yang pada ikut jadi kombatan di Suriah itu kan ribuan gitu. Kok mereka bisa mau-mauan gitu kan? Kalau dipikir-pikir secara akal sehat ya ngapain nih, bisa udah enak kok. Karena jihadnya itu ya. Jihad memperjuangkan Islam, tapi harus diingat bahwa negara-negara itu belum tentu masalah agama. Itu masalah politik. Antara Arab Israel, antara Israel dengan Palestina aja bukan murni masalah agama. Masalah politik. Masalah politik. Ya masalah politik memperebutkan wilayah, kan itu intinya kan. Terjadi memang antara Islam dengan Yahudi. Tapi rame. Harus tahu bahwa di negara Israel juga banyak orang Islam, di negara Palestina juga banyak orang Yahudi. 20% orang di Israel orang Islam. Nah makanya 20% kan banyak. Ya artinya ini bukan soal agama, cuma kadang-kadang orang kita itu ya pokoknya kalau udah, lu masih inget gak sejak 47 atau dulu masih apanya Golkar P3 gitu. Gue nggak mau tahu, yang penting Ka'bah menang. Gue nggak mau tahu, yang penting Ka'bah menang. Islam bersatu. Preman-preman nggak subur mabok-mabokan pada bawa golok tuh. Yang penting gue bela Ka'bah gitu kan. Nah itu gitu sampai sekarang. Jadi ngerti, sholat juga kagak, ngaji kagak, badan penuh tato, tapi udah bawa golok aja untuk bela Islam. Nah itu katanya jihad. Jihad kok segampang itu gitu. Yang penting bela Islam gue nggak jelas apaan gitu loh. Jihad itu sebenarnya mestinya nyari duit itu jihad. Nah iya, jihad kan luas sekali. Punya anak bini, dia dikasih nafkah yang baik gitu ya. Makanya yang penting bersungguh-sungguh dalam satu hal, berserius-seriusan, dalam hati konsisten, ya konsekuen, dan kemudian penuh perhatian, penuh fokus untuk mencapai hasil. Jadi bukan asal niat doang. Emang sih amal lu niat. Ya, tapi kan Allah Maha tahu niat yang kayak apa sebenarnya. Jadi intinya itu sebenarnya substansinya. Substansi dari ajaran Islam sendiri kan. Iya. Ya, gue sih dengan cara bikin kayak gini sebenarnya cuma pengen ngasih gambaran aja, terutama ya kalau ada orang-orang yang belum tahu persis lah. Ya kita itu untuk mengikuti suatu ajakan, mengikuti suatu pemahaman, ya ngerti dulu lah. Soalnya kan menyangkut bukan cuma kita, tapi juga keluarga kita, anak bini kita, masa depan cucu kita. Nanti kalau semuanya jadi berantakan, 10 tahun perang dengan negara-negara dalam rangka merebutkan wilayah aja kagak selesai-selesai Bang. Belum tentu 10 tahun selesai. Ditambah lagi dengan bagaimana nanti perebutan kekuasaan dalam rangka mencapai pemerintahan yang berdaulat Indonesia Rayanya itu loh. Yang jadi khilafah rayanya itu. Kamu nggak pusing bikin sistem untuk memilih siapa yang bakal jadi pemimpin. Terus yang berikutnya juga bagaimana kita bisa memilih atau menentukan atau menyusun suatu undang-undang dengan pola yang begitu rumit. Sekarang kan makin apa tuh masalah kehidupan kan makin rumit sekarang kan. Nah iya, kemarin aja Omnibus Law ramenya minta ampun, itu antara kita doang.
Itu juga cuma masalah tenaga kerja. Apalagi sekarang teknologi informasi. Iya, apalagi rame dan undang-undangnya sifatnya politik menyangkut Indonesia yang jadi begitu luas. Makin nggak mungkin untuk menyusun suatu undang-undang. Apalagi pengakuan, nggak bakal ada ngakuin. Mana ada mau ngakuin? Taliban sampai sekarang belum diakuin. Nah, iya. Jadi kalau kita bikin negara, nyaplok Malaysia, nyaplok Filipina, nyaplok Thailand, jelas-jelas dia ngomong aku. Apalagi dunia, ya saya ngomong aku, lu ngambil orang lain minta pengakuan. Jadi intinya yang pengen gue pesenin sih, ya sebagai pengetahuan sih oke-oke aja. Jangan ikut-ikutan lah. Sebagai pelajaran sih boleh lah. Ya, iya. Pembanding lah. Gitu. Artinya, kalaupun memang ada ide-ide seperti itu, kita coba pikir-pikir. Implementasinya bisa enggak? Jangan kita diajak untuk jadi ribut, jadi kacau, kemudian jadi berantakan, bahkan anak cucu kita juga terancam kehidupan nanti gara-gara huru hara, nggak ada habis-habisnya gitu loh. Kan mungkin huru hara nggak ada habis-habisnya ya. Ya, wilayahnya nggak jelas, pemerintahannya nggak jelas, undang-undangnya nggak jelas, pengakuan nggak ada, itu kacau Yang lah. kasihan rakyat. Rakyat lah, gue nggak mikirin yang lain. Kalau yang kaya mending yang bisa kabur keluar. Iya, makanya dia kabur juga susah, orang nggak ada paspor siapa bikin? Siapa siapa bikin loh, orang nggak ada. Yang pengungsi di Afgan, yang pengungsi Afgan itu ada yang sudah 10 tahun di Indonesia. Makanya Sampai sekarang gak jelas nasibnya. Nah, terkatung-katung kan. Lu mau kabur kemana lu? Nah, makanya. Ya, Gue nggak mau Indonesia. Barangkali Indonesia kayak gitu gue gak mau. Iya. Nggak redo. Kalau kita sudah tua setelah 2 tahun ke depan daripada itu ya. Iya. Anak-anak cucu kita itu loh, bagaimana nasibnya nanti, gitu kan? Jadi intinya jangan kita mau dibohongin begitu aja sama suatu sistem atau suatu ide yang gak jelas gitu loh. Bukan kita iseng jelas kok. Tapi yang gue tahu, yang dalam pengetahuan itu Rasulullah juga nggak pernah mendeklarasikan negara Islam Madinah. Tapi memang ada suatu pendapat tentang masyarakat madani, sosial madani itu kan artinya social society, masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu kan hanya jiwanya yang mencontoh bagaimana sistem kenegaraan yang dijalankan oleh Rasulullah pada waktu di Madinah, tapi jiwanya bukan bentuknya kemudian menjadi negara Islam itu. Oke, saya kira gitu aja yang mau panjang-panjang, gue bosan juga ngomong satu lama-lama. Jadi kita hanya menyampaikan apa adanya. Ini obrolan nggak penting dari orang yang buru-buru penting. supaya Itu cuma orang-orang yang pengen ngeluarin unek-unek doang. Iya, pengen ngeluarin unek-unek aja, ngapain sih kita ngomongin soal gituan dulu, sampai pecah belah, kemudian bikin organisasi. Jangan mau dibodohin, itu aja intinya lah. Ya, jadi kita harus benar-benar firm, harus bisa tahu persis bagaimana kondisinya. Itu ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti takkan ku biarkan semua berbicara namun tak bekerja. Pasti telah ku minta semua kerja dan bekerja.